Shalom keluarga Emunah yang berhasil dan berbahagia. Hari ini kita tiba di penghujung tahun 2021. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama merenungkan kebaikan Tuhan sepanjang tahun 2021 ini. Betapa Tuhan Yesus sudah begitu baik, sudah begitu menolong kita, sudah begitu memulihkan kita sampai hari ini, detik ini. Dan hari ini Bapak Ibu, jika sampai pada detik ini Bapak Ibu saudara-saudari semua belum mengalami apa yang menjadi jawaban doa dalam hidup saudara semua, saya percaya hari ini diizinkan Tuhan terjadi semua karena Tuhan ingin mencurahkan janji-janji dan kebenarannya sesuai pada waktunya, tepat pada waktunya buat kita semua. Bapak Ibu saudara semua, saya mengajak Bapak Ibu untuk mengucap syukur kepada Tuhan pada malam hari ini untuk kita masuki tahun 2022 dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang penuh damai sejahtera, melangkah dalam rencana Tuhan karena kita menyerahkan hidup kita. Kau menghiasi kehidupan kami dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur karenanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh Tuhan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik bagi kami. Mari Bapak Ibu Saudara semua, firman Tuhan mengatakan, ucapkanlah syukur senantiasa dalam Kristus Yesus kepada Bapa Tuhan kita. Dia hadir di tengah-tengah kita saat ini. Bapa kita ada bersama-sama dengan kita dalam rohnya. Mari saat ini kita naikkan ucapan syukur kita. Dengan segenap hati kita berdoa. Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, betapa kami bersyukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Semuanya berkat kemurahan-Mu Tuhan. Semuanya karena kasih-Mu. Apa yang kami raih tahun 2021 ini Tuhan, kalau bukan karena kehendak dan izin-Mu Tuhan, semuanya tidak akan terjadi dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat-Mu dalam hidup kami sepanjang tahun 2021. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi nanti di tahun 2022. Tapi biarlah Tuhan, pada malam hari ini kami bersatu hati, menyerahkan tubuh jiwa roh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah kami tetap berpegang teguh pada kehendak dan firman-Mu Tuhan. Sepanjang tahun 2022 kami menyadari tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong kami. Telinga-Mu tidak kurang tajam untuk mendengarkan seruan kami. Kami bersyukur pada uluran tangan-Mu yang selalu terulur bagi kami, dan telinga-Mu yang selalu mendengar seruan kami. Ajari kami Tuhan, dalam segala perkara di tahun 2022 kami jalani dengan ucapan syukur hanya kepadamu, dengan kasih-Mu, sukacita-Mu, dan damai sejahtera-Mu yang memerintah dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Firman-Mu tetap teguh dalamku. Ku menang bersamamu. Ya Tuhan, benar Tuhan, tangan Tuhan tak kurang panjang untuk dapat menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku
bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang. Mari nyatakan ku menang. Ku menang, ku menang bersama-Mu. Kami menang bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan, berkata-kata dalam Mazmur, kidung puji-pujian, nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan kita. Mari Bapak Ibu Saudara semua, kita semua bermazmur buat Tuhan. Katakan, aku menang bersama denganmu Tuhan. Aku menang di tahun yang baru. Aku percaya Tuhan memampukan aku sanggup bersyukur. Haleluya. Ku menang, oh Tuhan. Kami menang bersama-Mu Yesusku. Oh Tuhan, oleh Roh-Mu kami sanggup bersyukur, mengalami kemenangan dalam segala keadaan. Oh, untuk mula Tuhan kami hidup, kami menang, kami diberkati untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Kami bersyukur padamu. Kami percaya ada mujizat ketika kami bersyukur dalam segala keadaan. Oh Tuhan, haleluya. Dan mujizat yang awal dan utama adalah Roh-Mu yang membuat kami bersyukur, yang memimpin kami terus bersyukur dalam segala keadaan kami. Oh Tuhan Yesus, haleluya. Kami menang bersama-Mu Tuhan, dan kami bersyukur padamu Yesus. Haleluya. Kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus atas segala berkat yang Tuhan telah berikan sepanjang tahun 2021. Engkau telah menyertai kami, memelihara kami dengan kasih dan setia-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Apabila 2022 sudah ada di depan kami percaya bersama dengan Tuhan kami pasti sanggup menyambut dan melewati tahun 2022 dengan baik. Oleh karena itu kami mau membuka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan, supaya kami dapat menangkap isi hati Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga kami dapat mempersiapkan diri kami dengan baik untuk menyambut tahun 2022 bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus.
Selamat Hari Natal dan sebentar lagi kita akan menyambut tahun baru 2022. Saya rindu kita akan mengakhiri tahun 2021 ini dengan cara yang benar, sehingga kita dapat mempersiapkan hati kita dan hidup kita dengan sungguh-sungguh untuk menyambut tahun 2022 yang Tuhan telah persiapkan bagi kita semua. Saudara, di dalam firman Tuhan yang tertulis di dalam Amsal 23 ayat yang ke-18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kita tahu sepanjang tahun 2021, bahkan dimulai dari tahun 2020, banyak sekali hal yang terjadi. Kita berpikir tahun 2021 akan menjadi tahun yang lebih mudah, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Tetapi kita lihat bahwa tidak semuanya seperti itu. Kita melihat di tahun 2021, terutama di bulan Juni, Juli, Agustus, bahkan sampai September, COVID-19 varian Delta betul-betul mengkoyak-koyakkan bangsa Indonesia, sehingga banyak sekali orang yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, teman-teman mereka, sanak saudara mereka, dan itu suatu hal yang sungguh sangat menggoncangkan seluruh umat manusia. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa hari ini kita boleh ada di penghujung tahun 2021 ini. Kita tahu semua adalah karena kasih dan setia Tuhan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, namun di tahun 2021 juga tidak semuanya itu seburuk. Kita melihat banyak sekali juga hal-hal baru yang terjadi. Banyak orang-orang yang mengalami kesuksesan demi kesuksesan yang ada di tahun 2021. Bahkan kita optimis bahwa Indonesia terutama akan lebih baik lagi dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Seperti yang kita lihat bahwa COVID-19 angkanya semakin turun. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan terlalu nyaman. Amsal 27 ayat 1 firman Tuhan berkata, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Saudara, apabila di tahun 2021 ini kita diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah, kita mengalami suatu kemudahan demi kemudahan, janganlah terus kemudian kita lengah dan kita bahkan menjauh daripada Tuhan. Namun marilah kita tetap terus waspada, kita tetap terus menjaga hati kita, sehingga kebaikan Tuhan akan selalu terjadi di dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam menutup tahun 2021 yang begitu berat selama masa pandemi COVID-19 ini, saudara, dalam mengakhiri tahun 2021 ini, apabila hari ini kita bertanya kepada diri kita sendiri, apabila saya boleh bertanya kepada saudara saat ini, menurut saudara bagaimana tahun 2021 bagi Anda? Mungkin beberapa dari saudara akan berkata 2021 adalah tahun yang luar biasa. Mungkin banyak dari saudara pun juga yang akan berkata tahun 2021 adalah tahun yang begitu berat, tahun yang begitu sulit, tahun yang begitu menyedihkan, oleh karena banyak sekali teman atau sanak saudara yang terpaksa harus meninggal oleh karena COVID-19. Namun mari kita lihat saudara, sesungguhnya apa sih yang menentukan bahwa sebuah tahun itu adalah tahun yang baik atau tahun yang buruk? Di tahun 2021 saya melihat saudara, banyak sekali orang-orang yang mengalami tekanan di dalam hidup mereka, di dalam keluarga mereka. Bahkan mereka ada yang jatuh sakit, bahkan jatuh sakit yang cukup berat. Tetapi mereka tetap dapat berkata bahwa Tuhan itu baik. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang tetap menaruh pengharapan di dalam hidup mereka. Namun saya juga melihat banyak sekali yang di sepanjang tahun 2021 ini mereka menerima kemudahan, berkat, dan keberuntungan. Tetapi ketika saya tanya bagaimana tahun 2021 bagi Anda, dia akan berkata 2021, aduh sayang sekali ya,
saya melewatkan kesempatan ini, melewatkan kesempatan untuk investasi ini. Harusnya saya bisa lebih kaya lagi, harusnya saya bisa lebih besar lagi dan punya kesempatan untuk dapat meraup lebih banyak keuntungan lagi. Aduh, saya itu benar-benar kurang beruntung dan lain sebagainya. Saudara, kalau kita melihat seperti ini, apa sih sebetulnya yang menentukan sebuah tahun itu adalah tahun yang baik apa tidak? Sebetulnya tahun itu baik atau tidak tergantung seberapa besar kita bersyukur kepada Tuhan atas segala sesuatu yang kita terima. Dan kalau kita menyambut tahun 2022 dengan hati yang penuh ucapan syukur, saya percaya saudara, tahun 2022 pun juga akan menjadi tahun yang baik bagi kita semua. Tahun yang dipenuhi dengan ucapan syukur. Oleh karena itu, mari saudara, untuk mengakhiri tahun 2021, saya mau mengajak saudara untuk mempunyai hati yang dipenuhi dengan ucapan syukur. Firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa ayo saudara, kita mengakhiri tahun 2021 bersukacita. Karena kita harus bersukacita senantiasa, baik oleh karena kita merasakan Tuhan baik bagi kita dan kita menerima banyak berkat, maupun apabila saat ini saudara sedang di dalam tekanan maupun penderitaan, tetap bersukacita. Mengapa demikian? Kenapa Tuhan menyuruh untuk kita bersukacita senantiasa? Karena hanya dengan bersukacita kita dapat melihat rencana Tuhan bagi hidup kita. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan tetaplah berdoa. Ketika kita dalam tekanan, kita dalam kesulitan, tetap berdoa, berdoalah dengan tekun. Namun juga ketika kita berkelimpahan di dalam kebajikan, kebaikan, dan juga keberuntungan, tetaplah berdoa dengan hati penuh ucapan syukur. Itulah cara untuk Tuhan, untuk kita tetap dapat melihat Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara, mari kita tutup tahun 2021 ini dengan hati penuh ucapan syukur. Apa hati yang dipenuhi dengan ucapan syukur itu? Yang pertama adalah berterima kasih atas pemberian Tuhan. Saudara, kita bersyukur atas apa yang kita telah terima, namun kita tidak mau mengeluh atas apa yang tidak kita terima. Saudara, marilah kita bersyukur dan tidak mengeluh. Karena orang yang mengeluh, mereka tidak dapat melihat kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Keluaran 16 ayat yang ketiga, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Bangsa Israel baru saja diselamatkan oleh Tuhan, dibebaskan dari perbudakan tanah Mesir, dipimpin oleh Musa. Namun apa yang terjadi saudara? Bangsa Israel memilih untuk mengeluh. Mereka berkata lebih baik sebagai budak, karena mereka dapat makan, mereka dapat minum. Namun saudara, seringkali manusia suka nyaman di dalam dosa, di dalam kekurangan dan kelemahan mereka. Mereka lebih memilih untuk menjadi orang berdosa, karena mereka merasakan jadi orang berdosa itu senang, jadi orang berdosa itu enak, tanpa diketahui sesungguhnya ketika manusia itu ada di dalam dosa, di dalam jerat dosa, bahwa maut sudah ada di hadapan mereka. Saudara perhatikan, kalau orang yang mengeluh, mereka tidak dapat melihat kebaikan Tuhan. Apabila suatu hari orang yang sudah nyaman di dalam dosa dan mereka mengenal kebenaran Tuhan, mereka akan mudah untuk mengeluh, dan mereka melihat masa lalu mereka, dan kemudian tidak dapat melihat apa yang Tuhan letakkan di hadapan mereka. Saudara, mungkin saudara akan bertanya-tanya, apa salahnya kalau orang itu mengeluh?
bukankah ketika sesuatu yang tidak baik di dalam hidup kita, kita boleh melihatnya supaya kita dapat berubah? Saudara, ada perbedaan antara mengeluh dan evaluasi. Mengeluh itu adalah subjektif. Jadi segala sesuatu dinilai dengan perasaannya dan diukur dengan dirinya sendiri. Namun orang yang mengevaluasi dirinya, mereka itu melihat dengan ukuran yang pasti, ukuran yang umum. Mereka melihat secara objektif, bukan dari perasaan mereka sendiri. Jadi itu ada dua hal yang berbeda. Orang yang mengeluh lebih mudah untuk menyalahkan orang lain, tetapi orang yang mengevaluasi diri sendiri, dia akan mengkoreksi dirinya sendiri. Oleh karena itu ada dua, mengeluh dan evaluasi adalah dua hal yang berbeda. Saudara, bagi orang yang mengeluh, mereka mudah untuk menyalahkan orang lain atas keadaan yang terjadi pada dirinya. Misalnya usaha pekerjaannya sepi, tokonya sepi, mereka akan berkata, ya karena COVID-19 sih, karena memang semua orang seperti ini, ya karena customer takut untuk datang. Mereka akan terus mencari pembenaran dan alasan atas masalah yang terjadi di dalam hidupnya. Tetapi saudara, orang yang mau mengevaluasi diri, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka tahu apa yang harus dirubah di dalam hidup mereka. Perhatikan saudara, apabila kita rindu untuk hidup kita berubah, perubahan tidak dimulai dari orang lain. Perubahan itu selalu dimulai dari diri kita sendiri. Dan kalau orang itu mengeluh, mereka tidak dapat melihat apa yang harus mereka lakukan. Tetapi hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk bersyukur. Apabila kita bersyukur, maka kita dapat melihat apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita koreksi. Saudara, orang yang bersyukur ngomongnya akan beda. Kalau orang yang bersyukur, dia akan berkata bahwa segala tekanan, segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup saya, bahwa Tuhan mengerti dan Tuhan peduli. Tetapi kalau orang itu nggak bersyukur dan mereka mengeluh, mereka akan bertanya-tanya, Tuhan itu ada apa enggak sih? Tuhan itu peduli sama aku apa enggak sih? Seperti bangsa Israel yang tadi barusan dikeluarkan dari perbudakan bangsa Mesir. Di dalam Keluaran 17 ayat yang ke-7, dinamailah tempat itu Masa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ketika bangsa Israel itu mengeluh, dia mempertanyakan, ada enggak Tuhan di tengah-tengah kita? Oleh karena itu mari saudara kita stop untuk mengeluh, tetapi kita mau lakukan firman Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Marilah kita mulai sekarang mengucap syukur. Mengucap syukur, karena orang yang mengucap syukur adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, apakah bersyukur itu? Bersyukur artinya kita menerima pemberian Tuhan apa adanya. Di dalam Efesus 3 ayat yang ke-20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara, memang banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi, yang kita terima sepanjang 2021. Ada yang kita dapat mengerti, tetapi juga ada yang tidak dapat kita mengerti. Firman Tuhan jelas mengatakan bagi Allah dia dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Sesuatu yang terjadi yang tidak dapat kita mengerti bukan berarti bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Sebuah pencobaan atau tekanan atau tantangan yang tidak dapat kita pahami bukan berarti Tuhan sedang tidak bersama dengan kita. Saudara, orang yang bersyukur dia akan tahu
bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya seturut dengan rencana Allah adalah pemberian dari Bapa di surga. Oleh karena itu orang yang bersyukur dapat menerima apapun yang terjadi di dalam hidupnya. Saudara tahu, orang yang tidak dapat menerima apa yang terjadi di dalam hidupnya adalah orang yang paling malang di dunia. Mengapa saya katakan paling malang? Karena mereka tidak dapat untuk move on atau tidak dapat untuk melangkah meninggalkan masa lalu mereka. Saya melihat contohnya ada orang yang jatuh bangkrut atau kehilangan orang yang dikasihnya selama tahun 2021 oleh karena COVID-19. Mereka menyalahkan keadaan, mereka menyalahkan diri mereka sendiri. Mereka bahkan hidup seolah-olah, ya harusnya itu aku tuh tidak bangkrut, aku ini masih kaya. Mereka menjadi orang yang delusional, tidak dapat melihat kenyataan, tidak dapat move on. Nah, orang seperti ini adalah orang yang paling malang, saudara. Bahkan yang kehilangan dan kemudian menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan mengizinkan itu terjadi? Mengapa Tuhan ambil orang yang aku sayangi? Tuhan mana? Tuhan, mengapa engkau tidak adil? Engkau harusnya memberi tapi jangan mengambil. Saudara, mari kita terima dengan sungguh-sungguh segala sesuatu yang Tuhan berikan. Baik itu yang kita pandang baik maupun yang kita pandang gak baik. Karena seringkali sesuatu yang kita pandang gak baik belum tentu itu gak baik, hanya karena kita belum mengerti rencana Tuhan bagi hidup kita. Saudara, marilah di tahun 2021 kita terima segalanya yang terjadi di dalam hidup kita. Yang baik kita terima dengan hati penuh ucapan syukur. Kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Dan yang baik tidak akan pernah hilang, saudara. Yang baik akan tetap tinggal selama-lamanya di dalam memori, kenangan di dalam hidup kita. Menjadi satu cerita yang dapat kita ceritakan bagi teman-teman, anak-anak kita. Bahkan bisa menjadi satu kesaksian bagi hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Namun yang buruk pun juga kita terima, saudara, dengan ucapan syukur. Kita terima, kita sadari bahwa di balik setiap perkara yang terjadi ada maksud Tuhan, ada hikmat Tuhan. Kalau kita mau menerima kenyataan yang ada, maka hikmat yang lebih berharga dari emas dan perak itu akan kita terima. Pengalaman, pengetahuan akan kita terima menjadi kekayaan yang tidak akan pernah hilang, yang tidak akan pernah dapat dimakan oleh rayap maupun segala sesuatu yang dapat diambil dari diri kita. Oleh karena itu, saudara, orang yang bersyukur dikatakan adalah orang yang paling kaya di dunia. Mengapa demikian? Karena mereka menerima segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada dia, baik itu yang baik maupun yang buruk, karena mereka tahu bahwa Tuhan tetap mengasihi dan Tuhan tetap memberikan yang terbaik bagi mereka. Yang ketiga dan yang terakhir, bersyukur artinya bahwa kita percaya bahwa Tuhan selalu menyediakan yang terbaik bagi kita. Roma 8 ayat yang ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sepanjang tahun 2021 kita harus percaya bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kita. Karena Tuhan selalu ada di dalam setiap aspek hidup kita. Ketika kita sedang berbahagia, Tuhan ada kok. Tetapi ketika kita sedang menangis, Tuhan juga ada. Ketika kita sedang jatuh, Tuhan juga ada. Dan saudara tahu bahwa segala sesuatu kalau kita percaya bahwa semuanya adalah karena rencana Tuhan, Tuhan sanggup untuk mengubah itu untuk menjadi kebaikan bagi kita. Saudara, contohnya di dalam setiap masalah yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan sanggup untuk memakai itu untuk mengubah karakter hidup kita. Saudara, apabila kita menerima masalah dan kita tahu penyebabnya apa, maka kita dapat menangkap berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Kalau penyebabnya adalah dosa,
atau kesalahan kita. Oleh karena itu cepat-cepat bertobat, cepat-cepat minta ampun, cepat-cepat dikoreksi perbuatan kita yang salah, dan cepat-cepat kembali kepada Tuhan. Dan apabila kita mengerti akan dosa yang kita lakukan, sadar akan kesalahan yang kita telah perbuat, dan kita bertobat, maka kita akan dibebaskan, dimerdekakan dari dosa dan kesalahan itu. Namun seringkali juga ada yang terjadi di dalam hidup kita bukan oleh karena kesalahan kita, bukan oleh karena dosa yang kita lakukan, tetapi sesuatu yang harus kita tanggung, saudara. Disitulah kita percaya bahwa Tuhan sedang memberikan kepada kita suatu ujian bagi hidup kita. Dan apabila kita dapat melewati itu dengan baik, maka kita akan naik level. Karakter kita akan menjadi karakter yang lebih baik. Selama tahun 2021 mungkin saudara pernah dijahati oleh orang, saudara pernah merasa dikhianati oleh orang, atau saudara disakiti oleh orang. Mungkin hati saudara berkata, aku gak pernah melakukan yang buruk kepada dia, aku selalu melakukan yang baik. Saudara, kalau kita jalani itu dengan baik, maka kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kita akan naik level yang lebih tinggi lagi. Sebagai hamba Tuhan, pernah gak saya merasakan hal itu? Pernah, saudara. Saya merasakan kekecewaan, pasti pernah. Mungkin menyampaikan firman Tuhan yang mendengarkan tidak berubah, atau orang-orang yang ada di gereja justru orang gereja tapi tetap berbuat dosa, bahkan lebih jahat dari orang yang tidak datang ke gereja. Bisa nggak saya kecewa akan hal itu dan membuat saya bersedih hati? Bisa, saudara. Tetapi apabila saya kecewa dan saya meninggalkan pelayanan dan meninggalkan Tuhan, yang rugi adalah siapa? Saya sendiri. Tetapi apabila kita terima dengan hati penuh ucapan syukur kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan selalu menyediakan yang terbaik di dalam apapun yang terjadi di dalam hidup kita, di masa seperti itu kita belajar untuk sabar, belajar untuk lebih mengasihi lagi, belajar untuk lebih komitmen lagi. Maka justru dengan kejadian seperti itu kita menjadi pribadi yang lebih baik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam setiap kemalangan atau kesusahan yang kita alami di dalam hidup ini, izinkan saya untuk mengatakan bahwa tidak ada sesuatu itu yang kekal dan abadi. Setiap kemalangan atau pencobaan pasti akan berlalu. Oleh karena itu marilah kita jaga hati kita dengan penuh ucapan syukur. Dan saudara, setiap masalah yang terjadi di dalam hidup kita bukan untuk kita simpan. Apabila kita tahu itu adalah masalah dan dosa, itu harus segera diselesaikan. Saudara, saya melihat banyak sekali orang yang tahu sebetulnya di dalam hidupnya itu mengalami masalah. Sepanjang tahun 2021 mengalami masalah. Apabila akhir tahun 2020 masih punya tanggung jawab, masih punya hutang, 2021 sebentar akan berakhir masih punya hutang yang sama. Saya yakin sebetulnya bahwa orang ini tahu apa yang harus dia lakukan, yaitu kalau punya hutang ya harus dibayar. Ini contohnya. Oleh karena itu orang harus ngerti apa yang harus dilakukan, tetapi seringkali orang menunda-nunda. Saudara, mari di tahun 2021 ini, apabila kita masih ada masalah yang belum kita selesaikan, kita harus berjanji kepada Tuhan bahwa kita harus segera untuk meninggalkannya. Di dalam firman Tuhan Matius 6 ayat yang ke-34, masalah hari ini jangan dibawa di hari esok, karena firman Tuhan berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya apa, saudara? Di akhir tahun 2021 ini, marilah ngambil satu resolusi bagi diri kita. Kita sadari apa yang harus kita kerjakan, kita sadari apa yang harus kita selesaikan, dan kita berjanji kepada Tuhan, kita mau selesaikan. Dan kita percaya bahwa di dalam setiap masalah kita akan lalui bersama Tuhan.
kita pasti akan naik ke level yang lebih tinggi. Oleh karena itu saudara, orang yang bersyukur adalah orang yang paling beruntung di dunia. Mengapa saya katakan orang yang bersyukur adalah orang yang paling beruntung di dunia? Karena di dalam setiap kebaikan mereka terima, tetapi di dalam setiap tekanan, masalah, pencobaan mereka juga terima. Dan tetapi mereka bersama-sama dengan Tuhan, mereka berjalan bersama-sama dengan Tuhan, penuh dengan komitmen dalam kebenaran Tuhan. Mereka justru menerima kebaikan di dalam permasalahan yang mereka lalui. Karakter mereka menjadi lebih baik, level mereka menjadi lebih tinggi, pengalaman mereka menjadi lebih banyak lagi, dan mereka menjadi pribadi yang lebih kuat daripada sebelumnya. Sebagai penutup Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali saya akan mengajak Bapak Ibu untuk belajar dari bangsa Israel yang baru saja dibebaskan dari perbudakan Mesir. Saudara, ini menggambarkan bahwa bangsa Israel itu sedang dibawa ke dalam suatu yang lama kepada suatu yang baru. Sebentar kita akan meninggalkan tahun 2021 yang lama, kita akan menerima tahun 2022 yang baru. Saudara, kalau kita baca firman Tuhan, bangsa Israel itu sungguh-sungguh dipelihara oleh Tuhan. Mereka dibawa ke tempat yang baru, tanah perjanjian yang Tuhan telah sediakan bagi mereka. Bahkan tanah yang Tuhan sediakan adalah tanah yang berlimpah susu, madu, dan hasil buminya. Tetapi kalau saudara perhatikan, bangsa Israel selalu mengeluh, mereka selalu bersungut-sungut. Bahkan sampai tanah perjanjian itu sudah ada di hadapan mereka, mereka masih tetap bersungut-sungut. Di dalam Bilangan 13 ayat yang ke-27 sampai ke-29, firman Tuhan berkata, mereka menceritakan kepadanya. Jadi pengintai tanah Kanaan itu menceritakan kepada Musa, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak, keturunan raksasa telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanah perjanjian sudah ada di hadapan mereka, tetapi mereka tidak menerima dengan hati penuh ucapan syukur, justru bersungut-sungut. Pengintai-pengintai ini saudara, dengan hati yang penuh dengan negativity atau hal-hal yang negatif. Ketika mereka menceritakan seperti ini, mereka justru menakut-nakuti bangsa Israel. Bahkan mereka berkata, bangsa ini memakan sesamanya, bangsa ini memakan saudaranya. Jadi ketakutan yang mereka alami itu membesar-besarkan masalah yang mereka lihat di hadapan mereka. Saudara, oleh karena itu saya percaya tahun 2022 pasti lebih baik daripada tahun 2021 bersama-sama dengan Tuhan. Saya percaya tahun 2022 Tuhan menyediakan banyak sekali berkat, banyak sekali kasih karunia bagi kita semua anak-anaknya. Namun marilah kita terima dengan hati penuh ucapan syukur. Tanggalkan sungut-sungut, tanggalkan hati yang penuh dengan keluhan. Namun kita mau bersyukur. Saudara, mari kita lihat Yosua dan Kaleb tidak takut. Di dalam Bilangan 14 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9, Yosua membagikan satu cara bagaimana supaya kita dapat masuk ke dalam tanah perjanjian itu dan menerima berkatnya.
Firman Tuhan berkata, dan berkata kepada segenap umat Israel, Yosua berkata, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat ini jelas bahwa apabila Tuhan berkenan, pasti akan diterima. Apabila Tuhan berkenan, pasti akan terjadi. 2022, saudara siap tidak siap sudah ada di hadapan kita. Pasti akan kita terima. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Di ayat yang ke-9, Yosua berkata, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Saudara, Yosua mengingatkan bangsa Israel, jangan memberontak kepada Tuhan. Artinya apa? Ayo, hormati Tuhan, kasih Tuhan, taat sama Tuhan, lakukan perintahnya, tinggal di dalam ketetapannya. Jangan ke kanan dan ke kiri, apalagi memberontak kepada Tuhan. Dan Yosua berkata, jangan takut. Saudara, manusia takut apa yang tidak dapat dilihat oleh mata mereka. Tetapi kita tahu anak-anak Tuhan berjalan bukan dengan apa yang dilihat, tetapi kita berjalan dengan iman percaya kepada Tuhan. Maka Yosua berkata, janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Saya percaya 2022 kita akan telan habis. Amin saudara. Kita akan telan segala berkat yang Tuhan berikan. Kita akan telan segala percobaan dan ujian yang akan membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan seperti yang dikatakan oleh Yosua, bahwa Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Marilah kita sambut tahun 2022 dengan hati penuh ucapan syukur. Karena kita punya Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bagi kita. Biarlah hati ucapan syukur itu membawa kita semakin melekat kepada Tuhan. Saya berdoa tahun 2022, di mana tahun yang akan membawa kita untuk bertumbuh, berkarya dan berbuah, itu boleh terjadi di dalam hidup kita. Sehingga setiap anak-anak Tuhan yang percaya dan mengasihi Tuhan di tahun 2022 akan bertumbuh. Mereka akan menjadi lebih kuat daripada sebelumnya, lebih mulia daripada sebelumnya, dan juga akan berkarya. Tidak ada yang duduk diam, tidak ada yang pasif, namun semuanya berkarya untuk Tuhan serta berbuah menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama Bapa di sorga. Kiranya firman Tuhan pada saat ini akan memberkati saudara sekalian, sehingga kita dapat mempersiapkan hati kita sungguh-sungguh dan menerima tahun 2022 dengan penuh pengharapan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita berdoa. Bapa di sorga, sebentar kami akan melalui tahun 2021. Kami mengucap syukur atas segala yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kami terima apa yang telah kami lalui di dalam 2021 dengan iman percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, dan kami, oleh karena itu kami percaya bahwa Tuhan akan terus menyertai kami sepanjang tahun 2022 ini. Kami rindu untuk Tuhan terus jagai hati kami, sehingga hati kami boleh terus terarah kepada Engkau, sehingga kami boleh dipimpin oleh Roh Kudus di sepanjang perjalanan hidup kami, sehingga kami boleh menjalani 2022 penuh dengan kemenangan seturut dengan rencana Tuhan, serta menjadi pribadi yang semakin hari semakin disempurnakan, karakternya disempurnakan, tabiat buruknya dihilangkan, dan menjadi semakin serupa dengan Bapa di sorga di dalam kuasa dan kemuliaannya. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus untuk tahun 2021 yang telah Engkau berikan bagi kami. Kami sambut tahun 2022 bersama-sama dengan Tuhan, dengan iman percaya dan hati penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
doamu dinaikkan, dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Papa mama, engkau yang terbaik. Papa mama, engkau yang terbaik. Terima kasih Papa, terima kasih Mama.